ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Bayangkanlah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba berdiri di hari kiamat sendirian, tidak ada keluarga di sisinya, tidak ada sahabat yang membela. Ia melihat ke kanan dan ke kiri, masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Harta yang dulu ia kumpulkan tidak pula ikut bersamanya. Jabatan yang ia dulu banggakan tidak menolongnya, dan kini ia hanya bersama amalnya. Kemudian dibukalah catatan amalnya, yang kecil menjadi besar, yang tersembunyi menjadi nyata. Ia melihat betapa banyak dosa yang ia lakukan dan betapa sedikit amal yang ia banggakan. Dadanya terasa sesak, hatinya bergemetar. Lalu ia dibawa ke timbangan amal. Amalnya diletakkan satu demi satu. Dan saat itu hadirin, ia berharap seandainya dulu, sekiranya dulu ia tidak meremehkan amalan kecil, sekiranya dulu lisannya lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun saat itu hadirin, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi perbaikan, tidak ada lagi penambahan amal. Dan sungguh hadirin ma'asyiral muslimin, dalam keadaan seperti itulah seorang hamba akan mencari amalan ringan yang bisa memberatkan timbangan amalnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan hal itu hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat timbangan di kebaikannya hadirin, dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, yaitu dua kalimat subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim.
Hadirin ma'asyiral muslimin, dari Abdullah bin Yusr radhiyallahu taala anhu diriwayatkan bahawa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya." Wahai Rasulullah, syariat Islam telah terasa begitu banyak bagiku, wahai Rasulullah. Maka tunjukkanlah kepadaku, fa akhbirni, satu amalan, tunjukkanlah, kabarkanlah kepadaku satu amalan yang bisa aku pegang erat-erat, wahai Rasulullah. Kemudian hadirin, apa jawab Nabi SAW? La yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menunjukkan kepadanya, hadirin, satu ibadah yang ringan namun besar pahalanya. Jika seseorang merasa berat di dalam menjalankan berbagai amalan sunnah, maka zikir adalah ibadah yang mudah, hadirin, ringan di lisan dan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja dan di mana saja ia bisa dilakukan. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, hendaknya lisanmu senantiasa basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin ibadah yang ringan, tapi seringkali banyak dilalaikan oleh sebagian kita. Hanya sedikit orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Padahal hadirin, keutamaan tentang zikir sangat banyak sekali. Nabi SAW bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ati marrah huttat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr." Siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka dosa-dosa seluruhnya akan dihapuskan meskipun sebanyak buih di lautan. Begitu juga Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ati marrah kanat lahu adli asyir liqab wa kutibat lahu mi'atu hasana wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzam minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsi." Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali, maka pahalanya seperti memerdekakan 10 budak, dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 dosa, dan akan menjadi pelindungnya dari syaitan di hari tersebut sampai sore hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu memerdekakan budak pada masa lalu bukanlah perkara mudah, harganya mahal. Maka jika dengan ucapan ini hadirin, seseorang mendapat pahala seperti memerdekakan 10 budak, berarti ini keutamaan yang sangat besar. Bahkan memerdekakan 1 budak saja bisa menyelamatkan dari api neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, "Subhanallah nisfal mizan walhamdulillah tamla'ul mizan." Ucapan subhanallah adalah setengah dari timbangan, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Dalam riwayat lain disebutkan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Subhanallah walhamdulillah pahalanya akan memenuhi langit dan bumi. Begitu juga hadirin, dengan zikir yang ringan, dengan zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, dapat mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal akla wa yahmaduhu 'alaiha aw yashrabu syarba wa yahmadu 'alaihi." Sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba yang ketika dia memakan makanan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, yang ketika dia
meminum, dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, cukup dengan memuji Allah ternyata itu dapat mendatangkan dan bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi zikir lainnya dalam riwayat yang sahih hadirin, dan keutamaan atau faidah dari kita bisa merutinkan zikir kita sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama, yang diantaranya adalah Ibnu Qayyim mengatakan dengan berzikir dapat menghidupkan hati dan menguatkan jiwa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayy wal mayyit." Perumpamaan seorang yang berzikir dan tidak berzikir yaitu perumpamaan seperti orang yang hidup atau yang mati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah hadirin bahwasannya hati yang jauh dari zikir itu bisa lemah, bisa sakit, dan bahkan bisa mati. Ketika hati sudah mati, ia sulit untuk disentuh, dinasehati. Maka hadirin, siapa yang ingin hatinya masih tetap hidup, masih ingin tetap hidup, maka perbanyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga hadirin, dengan berzikir manfaat yang akan kita dapat, keutamaan yang akan didapat oleh seorang hamba tersebut yang merutinkan zikirnya adalah Allah akan menyebut-nyebutnya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu. Dalam riwayat lain disebutkan hadirin, "Man dzakara fi nafsi, man dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi." Maka barang siapa yang dia mengingatku di dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, aku pun akan ingat dia di dalam jiwaku. Wa man dzakarani fi malain, barang siapa yang dia mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam banyak perkumpulan di hadapan manusia, maka aku pun akan menyebutnya di hadapan yang paling terbaik, yaitu sebagaimana kata para ulama adalah para malaikatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin, jadikanlah setiap ibadah kita, setiap salat kita, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, di antara keutamaan zikir adalah bahwa tidak ada satu ibadah pun yang disyariatkan kecuali dalam rangka kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis salata li dzikri." Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Dan para ulama pun mengatakan, pahala seseorang dalam salat tergantung seberapa besar ia mengingat Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya hadirin, begitu pula dalam amalan ibadah yang lainnya, yang sunnah, yang mubah, kita bisa syiarkan, kita bisa tunjukkan, kita bisa saling menghidupkan, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam anggota dan rekan kerja dan selainnya hadirin. Oleh karenanya hadirin, kalau seorang tidak mampu melakukan banyak amalan dengan jenis dan bentuk ragamnya, maka jangan tinggalkanlah zikir yang ringan, karena yang ringan di lisan bisa jadi menjadi berat di timbangan amal kelak. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimin kulli dzunubin wa khati'a fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, selama kita masih hidup, selama lisan kita masih bergerak, maka kesempatan itu masih ada. Jangan menunggu sempurna, jangan menunggu berubah total. Mulailah dari sekarang, mulailah dari yang paling mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati ini akan menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin, mungkin kita tidak punya banyak amal besar, tapi kita masih punya lisan untuk bisa kita ucap, untuk bisa kita merutinkan zikir dimanapun dan kapanpun. Gunakanlah lisan ini sebelum datang hari di mana kita tidak bisa lagi berzikir, tapi
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir inilah seseorang akan mudah-mudahan yang ringan di lisan akan menjadi berat di timbangan, dan bisa jadi itulah yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ja'al alsinatana rutbatan bidzikrika. Allahumma thaqqil mawazinana bil hasanat. Allahumma la taj'alna minal ghafilin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.